Kenapa? Ketika agama, ya kan, ketika ada kepercayaan masuk ke tanah Jawa, ke Nusantara, sedangkan leluhur kita sendiri sudah tahu, sudah paham kan, mana ini yang jelek, ya kan, mana ini yang buruk, mana ini yang baik dan sebagainya. Nah, kenapa beliau secara sukarela menerima? Ibarat gini, gitu. Jadi orang Jawa, Iya, duwe tata krama, iya teman. Jenengan untuk tamu iki. Jenengan dasare wong Jawa di tata krama duwe sifat welas asih, lembah manah, ya toh? iya. Ketekan tamu. Wong iki sak karepe dhewe. Mesti jenengan wong Jawa kan modelnya ora saklek kan. Enggak saklek gitu loh. Tahu maksudnya? Iya, betul. Nah, walaupun ada yang nggak mengenakkan itu di semua enggak keunikan orang Jawa di situ. Makanya saya bilang di dalam keilmuan kehidupan itu tidak melulu antara benar dan salah. Nah itu. Tapi ketika benar dan salah ini tidak memiliki keluhuran, sama juga bohong. Makanya orang Jawa itu mendidik tentang budi pekerti keluhuran, luhur, nah gitu, kemuliaan. Kita memuliakan, ya. Nah, orang Jawa kalau ada tamu itu tamu adalah raja, iya mas. Wis dirajake diajeni, ning sing dirajake ora krasa kan. Nah, makanya kan wong Jawa kajake rasa rumangsa krasa. Lah sing dadi tamune iki ora duwe adat seperti itu. Ya, Mas. Iya. Nah, iki sing rumangsa bener, ya toh? Sing di omah iki mung geleng-geleng. Ya yang sado palon itu. Mung ngene-ngene kita. Kok orang ditata krama kan. Nah, mung dibatin kan ngono. Kan ibaratnya seperti itu. Nek jenengan ditamu ngono iki lho. Iya. Ya toh Mas. Gampangannya seperti itu. Monggo diajeng, monggo Kang Mas. Apa? Nah, dengan kelembutan bahasa itu otomatis akan mempengaruhi tingkah laku, Mas. Apa? Ya toh? Nek wis wong tingkah lakune alus kan mesti pikire kalau rasane kan ayo alus toh. Nah, nek alus kan berarti menggambarkan sifat kasih. Welas asih. Bener. Ya toh? Nah, saiki gampangan aku dibukane nyalah-nyalah aku ngomong kasunyatan kowe. Iya, iya. Ngomong saiki kaya wong pasar. Lho toh? Kuwi ngene. Lho. Orang Jawa tidak mendidik untuk itu. Kok nek aku ngomong ini kok dikira ngunggu-ngunggu ke Jawa kan. Nah itu kadang-kadang gini. Makanya kan ketika baru barang itu masuk ke telinga, apa sesuatu itu masuk ke telinga kita itu di makanya malah kemuning malah Mas. Ketemune yang wis wening kan. Iya. Kemuning ketemune yang wis wening. Lah nek wis wening lah ketemu kan gitu. Lah urung ketemu wis di telan mentah. Iya toh Mas. Akhirnya ya keleleken kan ngono lho. Maksud dari Mas Tino yang tadi itu yang siapa Mas? Ya banyak Mas. Yang berkaitan. Salah satunya? Ya yang Brawijaya. Yang Brawijaya. Karena yang Brawijaya kan Brawijaya terakhir ya kan. Iya. Nah itu paling apa ya? Yes. Pokoknya gak iso aku nek kuwi masalah kuwi ra iso nerangke Mas. Iya. Ya aku tugasku mau menyampaikan apa sing dirasake eyang kan gitu. Eyang wabih lah. Terus kalau boleh tahu Mas, iya. Konkretnya sebetulnya leluhur itu yang diminta itu seperti apa Mas? Ya itu tadi yang saya bicarakan. Mbok yo eling kan gitu. Loh. Saiki nek tanpa leluhur kita akan menjadi apa ini? Oh saiki lho uripe do kepenak. Iya kan Mas? Iso lah wong leluhurin dhisik leluhur kita itu turune galar Mas. Kan ngono lho. Dipikir. Ya kan? Sekarang kita kembali Mas ya, Iya. terkait dengan eling sama leluhur kan. Nah, jadi itu memang yang diinginkan oleh para leluhur kita, terutama leluhur Jawa, kita harus eling, mengingat dan sebagainya kan. Nah, salah satu contoh bahwa kita mengenal leluhur itu
dengan mendatangi ke pesarian, ya kan, mendatangi ke makam-makam beliau, tempat-tempat yang bersejarah. Nah, bagaimana bisa kita selaku orang Jawa mengingat leluhur, sedangkan kita aja datang ke tempat leluhur sudah dianggap musyrik, ya kan, sudah dianggap itu dan tadi sebagainya. gini loh Mas, karena tipisnya pendidikan nilai Mas. Wong Jawa ninggalake Jawa. Iya betul. Nah itu loh. Jadi kita itu sudah, makanya kan gini loh, kalau kita balik ke Jawa kita bukannya berarti membanggakan Jawa ki ora kan ngono. Ning ben ngerti asal usul Mas, ya toh, ben krasa ngono lho, ya toh. Nah jadi kalau kita diajari, misalkan ya bukannya nyalah ke liyane, muka aku ngomong sesuai kenyataan wae kan gitu kan. Kalau kita mendapat ajaran bukan dari Nusantara, otomatis kan dikon mengenang leluhur yang dari ajaran itu. Betul. Akhirnya melupakan, timbulnya kefanatikan. Nah itu. Lu kita mau ajaran apa aja nggak masalah. Mau agama pun nggak masalah, nek kelingo toh kan gitu. Mbok yo krasa kan gitu kan. Makanya kan ya bener omongane bahasa ini. Menungso ki ya mbok yo rasa rumangsa krasa. Mbok yo krasa kan gitu kan. Ya kan. Itu dalam itu Mas. Sepele, kata sepele itu tapi dalam. Krasa ki kowe urip iki ning ndi? Mbahmu ki sapa kan? Pakdemu ki sapa kan ngono kan gampangane. Ya lah. Keluargamu sapa kan? Nah kadang-kadang zaman sekarang itu kita merasa asing di negara kita, di tanah air kita sendiri. Kan aneh kan. Nah itu kan bagian dari kita nggak disadari bahwa kita itu dilupakan oleh jati dirinya sendiri. Ya jati diri terhadap diri kita sendiri, ya terhadap leluhur kita, terhadap asal usul kita kan gitu. Perlunya kita mengerti asal usul itu bukan berarti kita membanding-bandingkan antara sana dan sini, ya toh. Dan jadi kan misalnya mau wong lalek ke leluhur kan kita kan nek carane ki kualat gitu. Ya kan kualat diarani kan. Nek wong Jawa kan. Wong Jawa kan mengenal arti kualat kan. Nah gitu. Jenengan misalnya ya, mungkin berapa ratus tahun kemudian, ya Mas, ya tak? Jenengan wis ora dikenang karo putu-putu ini sampe, jenengan. Kira-kira rasanya piye? Ya suka enak Mas. Ora ado-ado Mas. Merasa diasingkan. Rasa ado-ado. Jenengan nek ora dielingini anake dhewe piye rasane? Ya padha wae Mas. Itu bagian orang tua kita. Ya, sama saja Indonesia dengan Majapahit. Ki wong tuane lho Majapahit iki. Iya toh? Wong tuane sugih, anake mung nampa penak kan ngono to, Mas. Duh. Sebenarnya itu malah penak wong saiki iso turu ning spring bed. Kamare AC, tumpakane mobil. Lah urip di ben tumpakane jaran kan gitu kan. Ya toh? Ya toh? Dikurang penak apa kan? Iya. Loh, ya. Di negara lain itu masih banyak yang lebih terpuruk dari negara Indonesia. Nah, kan gitu. Okay. Kadang-kadang Indonesia sendiri merasa terpuruk. Sing guys terpuruk kan oknum kan. Ya kan gitu. Ini terkait dengan leluhur Mas. Leluhur kita kan bisa dikatakan marah lah dengan melihat anak cucu ya kan, tidak mau untuk mengingat beliau ya kan. Nah, apa rencana dari leluhur ketika melihat anak cucu tidak mau untuk mengingat beliau ya kan? Ada rencana apa leluhur? Jisik baleni Mas. Nah, leluhur kita ini kan hampir kan sudah nggak ada yang mengingatkan, bahkan dilupakan sama sekali. Nah, apakah leluhur punya rencana ya kan terhadap anak cucu yang sudah tidak mau mengingat beliau ya kan,
Justru seolah-olah hampir dilupakan, hampir tidak mengenal beliau. Nah, apakah ada rencana? Lah rencananya sudah ada agar, ya, Mas. agar anak cucu beliau itu Ini sudah ada. Lah kan tumukule wiji-wiji pinilih lho, Mas. Inkarnasi, reinkarnasi. Lah kan bagian iya, iya. mewakili dari leluhur. Akhirnya kan turun tangan toh. Carane jalan satu-satunya kan mlebu ning wadah anyar loh, Mas. Iya, betul. Nah, wadah anyar ini akhirnya membimbing yang lain, memberikan pencerahan yang lain. Ya toh, Mas? Nah, akhirnya balik ke budi pekerti Jawa. Budi pekerti ini Jawa ini dalam arti asal usulnya ajarannya luhur dhewe lho, Mas. Ora luhure wong liya kan ngono lho maksudnya. Ya gitu kan. Karena apa? Ya emang Jawa ini bukan yang ngunggul ke Jawa, enggak, emang kenyataan ya, Mas. Itu memang ajaran adiluhur kan. Ya. Mengajarkan tentang keluhuran kan gitu kan. Lu ajaran itu kalau tanpa leluhuran apakah artinya sebuah ajaran gitu kan? Apa golek bener karo salah? Iya toh. Apa nek wis golek bener karo salah iki cukup? Kan enggak kan? Kita perlu keluhuran. Nah, keluhuran iki dununge ana ning endi? Kan gitu. Dununge saka krasa ki Mas. Nah, kita kerasa enggak gitu kan? Kerasa untuk pada apa? Ya apapun. Kita asal usulnya dari mana, kita hidup dengan siapa, kita hidup di mana, kita hidup dengan apa, ya kan? Apa Mas? Dewi sambukan ini apa Mas? Lah ya kok angin toh. Iya. Apa ya do kelingan kan. Nah kan ngono.